Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tayyib. Insyaallah pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang ataupun memaparkan presentasi tentang analisis jurnal, yaitu pada analisis ekspor kopi di Indonesia. Baik, kita masuk pada bagian pengenalan jurnal, yaitu judul analisis ekspor kopi di Indonesia. Adapun jurnalnya jurnal Paradigma Ekonomika, volume dan halaman pada volume 12, kemudian halaman 1 sampai dengan 10, dan juga jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017, ditulis oleh penulis Reksi Nopriandi dan juga Haryadi, dan juga reviewer dari jurnal ini kami ada beranggotakan 7 orang. Ada Muhammad Haris Irsyad, Muhammad Audi Adli, Muhammad Syauki Abdullah, saya sendiri Afdal Zikri, kemudian ada Erdian Syahrifal, kemudian ada Habib Rahman, dan yang terakhir ada Muhammad Nur Haidar. Adapun kami tanggal review jurnal ini yaitu pada tanggal 23 Desember 2023. Baik, next. Kita masuk pada bagian abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi di Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data runtun waktu yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah. Metode Error Correction Model atau ICM digunakan untuk menganalisis pengaruh harga kopi, PDB, dan nilai tukar terhadap volume ekspor kopi di Indonesia. Hasil estimasi menemukan bahwa harga kopi PDB di Indonesia dan nilai tukar memiliki hubungan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang terhadap volume ekspor kopi. Berdasarkan estimasi jangka panjang variabel harga kopi, PDB dan nilai tukar tidak perlu mempengaruhi volume ekspor kopi, sedangkan dalam jangka pendek ketiga variabel tersebut mempengaruhi volume ekspor kopi. Nah, mungkin setelah ini akan dilanjutkan pada bagian siapa? Muhammad Aulia Adli. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian pada jurnal ekspor kopi Indonesia. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau time series pada rentang waktu tahun 1990 sampai 2015. Data bersumber dari Badan Statistik berupa data volume ekspor kopi, data harga kopi, data produk domestik bruto atau PDB, dan data nilai tukar kurs periode tahun 1990 sampai 2015. Yang kedua ada analisa data. Dalam merajut benang kajian, analisa pengaruh 3 faktor kopi, yaitu harga, produk domestik bruto, PDB, dan nilai tukar atau kurs terhadap volume ekspor kopi. Digunakanlah metode analisis regresi linear berganda dengan mempergunakan model Error Correction Model atau ECM sebagai pendekatan. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide kali ini yaitu operational variable. Yang pertama volume ekspor. Di sini ada variabelnya. Volume ekspor atau kita sebut dengan VK, yaitu nilai yang dinyatakan dalam berat atau ton selama periode tahun 1990 hingga 2015. Kemudian yang kedua yaitu harga kopi
dan kita sebut variabelnya HQ, yang nyatakan dalam ribu US dollar selama periode 1990 hingga 2015, produk domestik bruto PDB. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian PDB. Penelitian ini menggunakan data PDB Indonesia berdasarkan harga yang berlaku yang dinyatakan dalam bentuk miliar rupiah selama periode 1990 hingga 2015. Yang keempat yaitu nilai tukar atau kurs, yaitu nilai tukar Indonesia yang dinyatakan dalam rupiah selama periode waktu 1990. Kemudian slide selanjutnya akan diteruskan oleh Erjan Syahriban. Baik, melanjutkan dari presentasi dari Saudara Hanis, yaitu tentang hasil penelitiannya. Yaitu yang pertama adalah koefisien regresi jangka pendek, persamaan regresi model, koreksi kesalahan untuk jangka pendek volume ekspor kopi yang diperlihatkan sebagai berikut, yaitu GVKT sama dengan 4,39 plus 0,18 DHKT dikurang 5,40 DPD-BT dikurang 0,007 dekurs T dan dikurangin 0,96 ECTT. Koefisien regresi jangka pendek adalah regresi ICM adalah yang pertama yaitu 0,18, artinya setiap terjadi peningkatan harga ekspor rempah sebesar 1% akan menaikkan volume ekspor sebesar 0,18. Yang kedua, min 5,40, artinya setiap kenaikan PDB Indonesia sebesar 1% akan menurunkan volume ekspor kopi sebesar 5,40%. Nah, yang ketiga, min 0,007, artinya setiap kenaikan kurs sebesar 1% akan menurunkan volume ekspor kopi sebesar 0,007%. Selanjutnya, yaitu koefisien regresi jangka panjang berdasarkan hasil estimasi untuk persamaan jangka panjang yang telah dilakukan sebelumnya dengan OLS, maka dirumuskan regresi estimasi jangka panjang adalah dVq sama dengan 272,05 ditambah 0,17 DHK dikurangin 2,66 DPDB ditambah 0,005 dekurs. Koefisien regresi untuk jangka panjang adalah pertama 0,17, artinya setiap terjadi peningkatan harga ekspor kopi sebesar 1% akan meningkatkan volume ekspor kopi sebesar 0,17%. Kedua, min 266, artinya setiap menjadi peningkatan PDB Indonesia sebesar 1% akan menurunkan volume ekspor sebesar 2,66%. Nah, yang ketiga, 0,005, artinya setiap terjadi peningkatan kurs sebesar 1%, maka akan meningkatkan volume ekspor kopi sebesar 0,005%. Selanjutnya itu adalah koefisien determinasi, atau kita singkat dengan R2, berdasarkan output hasil dari regresi yang dilakukan, terdapat koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa besar variasi perubahan variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Nah, nilai R2 sebesar 0,64831 dapat diartikan sebesarnya harga kopi, atau kita singkatnya dengan X1, produk domestik bruto X2 dan kurs X3 mampu mempengaruhi naik turun volume ekspor kopi sebesar 64%. Sedangkan 36% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Haidar Nadir pada saudara. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari jurnal ini atau kelebihan dari jurnal ini. Yang dimana kelebihan pertama jurnal ini kekuatannya adalah penelitian fokus. Maksudnya, jadi kekuatan dari penelitian fokus ini, jurnal ini memiliki fokus yang jelas pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia. Hal ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika ekspor kopi di negara tersebut. Selanjutnya, kelebihan kedua, kekuatan kedua ialah metode analisis yang kuat. Penggunaan metode error correction model
atau ECM menunjukkan pendekatan analisis yang kuat dalam mengukur pengaruh variabel-variabel seperti harga kopi produk domestik bruto atau PDB, dan nilai tukar terhadap volume ekspor kopi. Metode ini memungkinkan penelitian untuk melibatkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Kekuatan ketiga, data yang komprehensif, yang dimana penggunaan data time series dari berbagai internal pemerintah memberikan dasar yang kokoh untuk analisis dengan menggunakan data jangka waktu yang panjang dari tahun 1990 sampai 2015. Penelitian ini dapat melacak tren dan fluktuasi dalam ekspor kopi selama periode yang cukup lama. Kekuatan terakhir ialah implikasi kebijakan. Hasil penelitian dapat memberikan implikasi kebijakan yang berharga terkait dengan strategi pengembangan ekspor kopi Indonesia. Ini dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Sofi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari jurnal yang telah kami review ini. Yaitu kekurangan yang pertama dari tingkat signifikansi. Di sini tidak dijelaskan tingkat signifikasi yang digunakan dalam analisis statistik. Informasi ini penting untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diandalkan. Selanjutnya yang kedua, keterbatasan ruang lingkup. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi ekspor kopi. Dan juga ada kemungkinan bahwa variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini juga memiliki dampak yang signifikan. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga yaitu pada pembatasan data. Pada periode data yang digunakan terbatas hingga tahun 2015. Dengan perkembangan ekonomi dan perubahan dalam lingkungan global, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pada saat ini. Selanjutnya, yang keempat, tidak ada tinjauan pustaka yang mendalam. Meskipun ada referensi ke teori-teori ekonomi hukum, tinjauan pustaka ini tidak mendalam, dan penjelasan terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperluas. Selanjutnya yang kelima, tidak ada diskusi potensial kelemahan model. Tidak ada diskusi yang signifikan tentang potensial kelemahan atau batasan dari model yang digunakan. Ini dapat membuat pembaca kurang yakin terhadap validitas temuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Sauki. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama ialah kesimpulan. Kesimpulan harga kopi, PDB dan nilai tukar memiliki hubungan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang terhadap volume ekspor kopi. Berdasarkan estimasi jangka panjang, variabel harga kopi, PDB dan nilai tukar tidak terlalu mempengaruhi volume ekspor kopi. Sedangkan dalam jangka pendek, ketiga variabel tersebut sangat mempengaruhi volume dan ekspor kopi. Selanjutnya, saran dari kami ialah diharapkan adanya strategi pengembangan agribisnis kopi lokal di Indonesia yang dapat dilakukan meliputi peningkatan produksi kopi lokal, baik terhadap kualitas maupun terhadap kuantitas agar komoditi kopi Indonesia bisa lebih unggul di pasar internasional. Diharapkan pemerintah agar sebaiknya gencar lagi melakukan kegiatan ekspor agar produk domestik bruto Indonesia terus meningkat. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan ekspor adalah dengan meningkatkan investasi dalam negeri, di mana jika investasi meningkat akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih menjaga kestabilan perekonomian agar nilai tukar tetap stabil karena keberhasilan kegiatan ekspor sangat dipengaruhi oleh nilai tukar yang terus berfluktuasi. Baik,
itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang ekspor kopi. Dan kami undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.